nasional ya. Hari ini kita ucapkan selamat kepada para pahlawan tanpa tanda jasa yang telah mendidik kita dengan tanpa pamrih. Kami untuk sejam ke depan akan memandu bicara buku bersama Wakil Rakyat. Perkenalkan, nama saya Anin Diryawati. Saat ini saya aktif bekerja di Kementerian Luar Negeri dan baru kembali sekitar 1,5 bulan yang lalu dari, pasti ibu bapak, pasti khususnya ibu ini suka drakor ya. Jadi saya baru kembali dari Korea Selatan, tugas di Korea Selatan ya. Jadi barangkali nanti setelah ini kalau mau diskusi drakor silakan. Oke, kita pada kesempatan yang berbahagia ini ada 4 pembicara ya. Satu tentunya Pak Ade yang pasti sudah sangat dikenal oleh ibu bapak karena sebagai organisasi penggerak ya, banyak aktif membantu. Dan kita tentunya sangat bahagia sekali memiliki kehadiran dari 2 anggota MPR yang kami muliakan, Bapak Dr. Haji Al Muzamil Yusuf MSI, yang kami muliakan Bapak Dr. Insinyur Nanang Samudra KA MSI, dan juga ini pakar pendidikan yang masih muda dengan berbagai inisiatifnya luar biasa, Pak Dr. Dirgantara Wicaksono atau akrab dipanggil Mas Dr. Bombom. Tanpa berpanjang lebar, kami mohon kesediaan tentunya Pak Ade Sumeka sebagai pembicara, Bapak Dr. Muzamil Yusuf dan Bapak Dr. Nanang Samudra serta Bapak Dr. Dirgantara Wicaksono untuk berkenan bisa menempati kursi di depan. Bapak, kami persilakan. Kita tepuk tangan dulu untuk para pembicara kita. Dan tentunya di sini ada anggota dewan juga yang memberikan apresiasi, memberikan support kepada kita semua. Yang pertama adalah tentunya kegiatan ini yang berlatar belakang dengan program organisasi penggerak yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek. Bapak dan Ibu sekalian, kami undang untuk membahas secara lebih secara lebih mendalam ya. Jadi Pak Muzamil dan Pak Nanang dan Mas Bobo ini 2 bukunya ini Mas. Jadi cara jitu mendampingi anak belajar di rumah. Jadi mendampingi anak belajar di rumah ternyata punya teknik tersendiri, apalagi di masa pandemi, anak usia dini, usia 0 sampai 6 tahun, kebayang ya, kita aja kalau online di rumah aja kadang juga sudah gak betah, apalagi anak-anak. Nah ini buku ini disusun oleh program organisasi penggerak atau istilahnya POP ya, Ibu Rani Andrini. Ada di sini nggak ibunya, Bu Rani Andrininya? Nggak ada ya Pak ya? Ada. Ini yang timnya ini. Oh ada, nah itu tepuk tangan dulu. Nah ini hasil karya Ibu Andrini, Ibu Endang Susilowati, Ibu Dina Sindiana dan Ibu Ika Rahayu. Selamat ya. Dan lalu yang kedua, ini juga panduan pembelajaran online di pendidikan anak usia dini. Jadi perlu panduan lah, kita sendiri juga kesulitan ya, apalagi anak-anak bagaimana membuat suasana lebih menyenangkan di rumah. Seperti itu. Ini hasil karya Pak Irwan Syahramdani dan kawan-kawan di banyak nih. Pak Irwan Syahnya ada nggak? Atau anggota timnya? Ada ya, selamat ya. Ini. Oke. Nah, 16 kelompok ya. Ini dari Garut, Ciamis, Depok, mana lagi Pak Ade? Cianjur. Oke, mungkin tanpa berpanjang lebar saya beri dulu kesempatan kepada yang mulia Bapak Dr. Al Muzamil Yusuf yang beliau saat ini menjabat sebagai anggota MPR RI dan juga anggota Komisi 1 DPR yang membawahi Kementerian Luar Negeri. Dan beliau lahir dan melewatkan masa kecilnya di Lampung, namun ketika SMA ya Pak ya, dan selanjutnya beliau di Jakarta menempuh program studi S1, S2 dan S3 itu di ilmu komunikasi politik Pak. Saya juga lulusan komunikasi tapi dari Universitas Diponegoro, FISIP ya. Pak Muzamil tampaknya sangat aktif menekuni
bidang politik dan dunia Islam, termasuk isu Palestina ya Pak ya. Jadi kalau tidak salah Bapak nanti akan ada paparan ya Pak. Ya baik, kalau begitu kami persilakan Bapak, tepuk tangan dulu untuk Bapak Rofi Muzamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pertama dari Sekretariat MPR, Presiden dan kawan-kawan Pengelola Perpustakaan. Yang kami hormati Ibu Moderator Ani Nigeriawati. Kira-kira akhirnya di mana Ibu? Di Nigeria. Jadi mungkin Bapak Ibunya juga diplomat ya. Dari kepolisian Pak. Kepolisian ya. Jadi itu dia Nigeriawati ini kayaknya tempat lain. Bapak Ade Sebungkan yang luar biasa, kreatif, menyertakan Bapak Ibu sekalian. Dr. Nanang Saudra, teman saya dari fraksi Demokrat, dulu teman di Komisi 2 ya, Pak Nanang. Sekarang beliau Komisi 8, Komisi Agama jadi pakai peci Pak. Iya kan, simbol nasional kita ya. Dr. Bobo ini panggilan ini ya, akrab ya, Dr. Digantara Wicaksono. Oh iya, nama panggung sekali ya. Wabil khusus Bapak Ibu guru PAUD dari berbagai daerah, Cianjur, Garut, Ciamis, Depok, Cianjur mana Cianjur? Garut, Depok, Ciamis, yang belum disebut mana ya? Sukabumi, paling top ya kelihatan. Ya, seluruh hadirin ya, mohon maaf yang tidak saya bisa sebut satu persatu, dan juga penulis buku di sini, Penrani Andrini, Endang Susilowati, Dinas Indiana, Ika Rahayu, siapa lagi nih? Oh banyak benar nih, Irwansa Ramadhani, dan lain-lain. Ini ada di sini orang-orang ya, Pak Ade sebagian ya. Kita bagi dua, Oke. tanggal 10 sudah. Ya. Tanggal 25. Oke. Sukses ya. Selamat Hari Guru untuk Bapak Ibu sekalian. Dan untuk kita semua yang ngajar di sekolah, yang ngajar di rumah, itu semua guru. Ya, para orang tua yang punya jasa pada kita, ya, mereka semua guru. Dan guru itu beserta muridnya, kalau umat Islam diajarkan Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya apa Bu? Ilmu dari sejak lahir sampai yang lahir. Wah ini kan hiperbol sekali. Hiperbol itu apa? Sangat ekstrim lah pentingnya ini. Begitu minal mahdi ilal lahdi, begitu lahir anak sudah menuntut ilmu baru lahir. Terus kapan berhenti menuntut ilmu? Ketika masuk yang lahir. Jadi ketika digotong di peti jenazah itu dia masih menuntut ilmu kan? Iya, karena berarti baru yang lahir. Ketika begitu kan? Saking pentingnya ilmu itu lahir nek menuntut ilmu, di atas peti jenazah masih menuntut ilmu, baru berhenti setelah masuk yang lahir. Jadi nggak ada istilah usia. Nah, hadis ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa populernya, never ending improvement, tidak pernah berhenti meningkatkan kualitas diri, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, hari ini MPR saya lihat, kita lihat perjalanan dunia ya. Islam dimulai dari Iqra, ya, Iqra bacalah, bukan kerjalah, bukan berdaganglah, bukan apa lagi, bukan makanlah, bukan. Iqra, bacalah, itu simbol luar biasa. Agama ini memberikan sekali ilmu. Ternyata nanti terbukti negara-negara yang kaya sumber daya alam kalah
Korea. Saya sempat kunjungan di sana. Air alamnya lebih kayak mana? Korea sama kita, Indonesia. Kita jauh. Tapi bicara kesejahteraan, karena mereka sangat intensif dalam teknologi tinggi, handphone yang kita pegang itu sebagiannya dari Korea. Samsung, mobilnya, dan dari sekarang alutsista, saya tahu satu, teknologi persenjataan beli di sana. Luar biasa mahalnya, karena orang dari itu atau teknologi persenjataan itu persaingannya sedikit. Nah ini perjalanan manusia, pentingnya Iqra sampai apa? Dari teknologi mesin ya, 18, produksi massa, industri otomotif, sampai industri intelligent production, industri ilmu. Ya, sekarang kan industri ilmu, Google ya, masuk di internet. Teman saya di aktivis Demokrat Pak Nanang, saya punya teman orang dekatnya Pak AHY, dia cerita Pak SBY setelah wafatnya Bu Ani belajar melukis bukan pakai guru Pak, bukan Google melukis. Dan pameran lukisannya sudah dijual ada 50 lukisan. Satu lukisannya puluhan juta sampai ada yang M. Itu belajar dari mana? Dari Google gurunya. Masya Allah ya. Jadi ilmu itu memang harus dibuat mudah dan murah. Saya 2 hari lalu juga nih datang Unpam Universitas Pamulang. Karena kita kan melihat sebelah mata ya Unpam Universitas Pamulang. Ya, saya bawa dosen UI, saya dari UI. Bukan merendahkan maksud saya. Apa ya gitu. Beda dengan nama-nama Oxford. Ternyata saya dikagetkan dan dengan sang pendiri itu punya cita-cita luar biasa. Saya bangun ini Pak, kata pendiri ownernya Pak Dasoro. Saya bangun ini untuk mengangkat derajat orang-orang di bawah. Tukang parkir Pak sekolah di sini, lulus jadi sarjana. Satpam lulus jadi sarjana. Pembantu rumah tangga lulus jadi sarjana. Bahkan teman saya anggota DPR PKS Pak Mulyanto rumahnya di situ. Pembantu rumah tangga kita lulus dari situ, anak pembantu rumah tangga. Dan ada satpam segala macam yang sudah doktoral. 80.000 mahasiswa kami dan kami bermurah. Tidak bayar gedung bangunan. Gedung bangunan Pak ini masjid ini nggak kalah Oxford ini besar sekali. Masya Allah sedang dari mana Pak? Khusus ya. Akhir nanti coba kita ulangi lagi, pemerintah mengusahakan ya dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Kita perlu memanfaatkan teknologi informasi dengan baik untuk pendidikan. Jadi kadang tuh kalau kita terima berita-berita ya Pak ya di WA yang tadi Bapak cerita, kadang kita cuma mohon izin, saya cuma share. Nah nggak boleh begitu kan, apapun yang itu harus kita baca dulu sebelum kita men-share sesuatu. Itu bagian juga dari proses kita mendidik diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, terima kasih kepada Bapak Muzamil. Selanjutnya kami memohon kesediaan pembahas kedua Bapak Dr. Nanang Samudra. Bapak Nanang ini kelahiran Jogja, wong Jogja, tapi masa kecilnya sampai dengan sekarang ya Pak banyak dilewatkan Bapak di Mataram ya, di Nusa Tenggara Barat, di Lombok, luar biasa di Sialan. Kami persilakan Bapak Nanang, apakah ada bahan presentasi atau langsung saja. Ya, kita beri tepuk tangan dulu kepada Bapak Nanang. Mohon izin buka masker ya. Badan besar itu suaranya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muzamil dan semua Ustaznya penting. Hanya saya salah kostum hari itu. Karena saya di ruangan ini pasti dingin, satu jas supaya tidak kedinginan.
Dulu saya catat tadi yang berkaitan dengan komitmen, kemandirian, dan tantangan. Hal itu ternyata memang saya refleksikan dalam kehidupan saya sehari-hari. Sebagai contoh misalkan PAUD. PAUD ini kalau menurut saya antara resmi dan tidak resmi. Karena aturan yang mengatur tentang pendidikan dari pasal 313 bahwa segala sesuatu yang akan diturunkan dalam undang-undang. Dan di undang-undang itu pendidikan itu tahun 2003 dan turunannya bahwa PAUD ini tidak termasuk pendidikan formal. Dan formal dari SD dan seterusnya. Padahal menurut saya PAUD itu merupakan dasar-dasar yang sangat penting bagi anak-anak untuk fondasi mereka dalam langkah kehidupan selanjutnya. Sambil contoh di Jakarta ada pendidikan al-Azhar yang memang sudah lama. Kalau orang tuanya menyekolahkan anak di al-Azhar dari TK, jadi langsung SD, SMP, SMA, dan orang tua itu merasa nyaman bahwa anak putranya pasti sudah aman, sudah tidak akan goyah oleh hal-hal yang lain-lain. Itu yang saya sebut. Walaupun sekarang sudah banyak sekolah-sekolah berkembang yang mirip seperti itu, tapi dasarnya adalah bahwa sejak mulai pendidikan usia dini itulah situ terdapat fondasi-fondasi. Saya berdiskusi dengan psikolog karena saya melihat di sekolah-sekolah apakah namanya TK, apakah namanya PAUD dan nama lainnya, itu anak-anak itu terlalu dijadi dengan tugas-tugas yang seperti seorang yang anak besar. Dan rupanya gurunya kurang memahami psikologi anak tadi. Jadi dipaksakan anak itu dengan segala macam. Kata psikolog yang saya tanya tadi, anak-anak itu sampai umur 6 itu pada dasarnya senang bermain. Jadi segala sesuatunya dikaitkan dengan mainan. Jadi Pak Kiai sudah menjelaskan bahwa dengan membaca Al-Quran dan bermain. Di samping bermain, anak-anak itu juga ingatannya tinggi. Jadi ingatannya tinggi sekali. Jadi alangkah tepat kalau anak-anak itu dibekali dengan misalkan membaca, mendengarkan Al-Quran. Itu menurut saya sangat pas. Jadi janganlah pada anak itu atur harus begini dan tadi saya bilang cukup. Saya punya pengalaman yang mengerikan menurut saya. Jadi suatu saat saya dapat tugas belajar di sekolah perdana karena 40 tahun lalu. Saya membawa anak tiga usia kira-kira dari usia 1 tahun sampai 4 tahun. Di sana untuk 4 tahun belum ada ada sekolah khusus untuk anak-anak, istilah di sana namanya crash. Dan tidak harus dikatakan apa, tapi crash itu adalah anak-anak bermain. Anak saya waktu di Mataram sekolahnya di TKPDA. TKPDA atau TK Islam itu kalau setiap berjumpa dengan guru dan ustazahnya selalu cium tangan. Itu sudah suatu kewajiban. Dibilang dari sekolah anaknya di crash tadi, kalau cium tangan sisternya marah. Jangan cium tangan. Kalau cium itu pipi kiri, pipi kanan. Sebagai orang tuanya kami dipanggil. Nah ini anak-anak harus jadi guru. Ya ada kami seperti itu. Jadi kami kalau di sini harus ikut aturan kami. Dalam hati saya beruang itu ya sebenarnya. Dumel. Kalau suruh ini bapaknya suruh jangan anaknya suruh. Tidak dalam hati gitu. Berani depan istri. Kemudian dari situ saya berkuliah kira-kira 2 tahun di sana. Dan dalam perkuliahan tadi ada satu hal yang juga menunjukkan saya. Ternyata dosen-dosen saya di sana dalam mengajar itu berbeda dengan apa yang saya alami dan apa yang saya lakukan kepada mahasiswa saya.
kuliah. Tidak kerja langsung dicari oleh si dosen ini, dosen bimbing ini, ke rumah kenapa ke kosannya atau ke asrama tempat kamu ini, kenapa dia masuk. Setelah dilakukan pendekatan dengan hati-hati, kangen sama keluarga. Jadi karena kangen sama keluarganya, akhirnya dengan berbagai upaya, uang beasiswanya dicukupkan untuk bisa mendatangkan keluarganya pola-pola seperti itu saya lihat kita belum sampai ke situ. Kita masih terlalu bermain di tataran formalnya saja. Dan mungkin kita harus masuk. Kembali saya cerita ke kedokteran di tempat saya. Yang ditakut itu oleh mahasiswa kedokteran, terutama yang swasta adalah namanya uji kompetensi dokter Indonesia. Di dalam uji kompetensi dokter Indonesia itu banyak sekali yang gagal di situ. Soalnya dibuat secara nasional dan sebagainya. Yang ikut misalkan 100, yang lulus paling 20% di Indonesia. Nah, kami setelah menerapkan sistem pola bioetik tadi, ya hampir 100% terus kan. Karena dari mereka mentalnya dikuatkan, karena biasanya kalau ujian 2-3 kali gagal, makin down dan sebagainya. Nah, dalam melakukan mentalnya, mereka menjadi lebih percaya diri dan dalam menjawab soal ternyata soalnya itu juga itu begitu ngadepi soal langsung hilang langsung grogi dan sebagainya. Nah, konsep bioetik itu yang kami kenalkan bahwa memberikan bimbingan dari hati ke hati kepada para siswa ini sehingga mereka merasa dirinya itu diangkat derajatnya tidak hanya di mana-mana saja. Saya jadi teringat pada saat saya masih kecil sampai dengan remaja, komunikasi saya dengan ayah saya hanya dalam 2 hal. Kalau tidak saya disuruh, saya dimarahi. Itu yang saya rasakan. Mungkin generasi ibu-ibu mungkin sudah tidak lagi seperti itu. Tapi yang saya alami adalah apa yang saya komunikasi dengan orang tua, kalau tidak disuruh, dimarahi. Hanya 2 hal itu saja. Diskusi curhat itu zaman dulu. Tapi sekarang berbeda. Kalau guru nyubit siswanya langsung bisa dipidana. Nah, ini saya juga tidak setuju. Dan saya merasakan mahasiswa-mahasiswa di tempat saya itu pada semester 1 itu etikanya kurang. Mengapa terjadi seperti itu? Yang mungkin salah asuhan kebablasan atau apapun namanya. Kemudian kami melakukan langkah-langkah. Coba kita ajari mereka disiplin. Yang biasanya disiplin adalah militer. Bekerja sama dengan Korea setempat untuk melakukan pelatihan. Tidurnya dengan bela negara. Itu karakter building. Kalau dikatakan bela negara, mereka nggak mau. Ini kalau boleh kita mau harus bebas mendekat. Dan dengan pola karakter building ini selama 2 waktu ternyata bisa juga mereka disiplin. Setelah itu kita beri tanggung jawab menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Ani, kemudian penulis buku dan juga guru saya dari NHI, yaitu Bapak Dr. Ade, kandidat. Terima kasih. Kemudian yang kami hormati bersama dan kita banggakan bersama Bapak Kiai Haji Profesor Al-Muzamil. Amin Pak. Dan ini senior saya, karena kita satu alma mater dan satu alumni, yaitu akhirnya kita bersama Bapak Tuan Guru Nana Samudra, yang biasa kalau di kampus kami memanggil beliau dengan Tuan Guru Prof. Nana, kalau panggilan Ibu EJ-nya gitu. Serta Bapak Ibu Guru yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Karena aku manijin ya. Yang masih semangat tepuk tangan. Yang masih semangat bilang hore. Yang masih semangat mari kita lakukan. Yang masih semangat
izin, mungkin karena saya terakhir supaya tidak ngantuk, jadi agak lebih berdikit ya. Pak Kiai mohon izin, Tuan Guru dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Digatoyito saja, CTS PDPDM atau bisa dipanggil Bongbong. Jadi panggilannya Bongbong saja Bu. Untuk lebih lanjut, Instagramnya Bongbong Dirgantara. Monggo atau ketik aja di Google Bongbong Dirgantara bersama ya. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya diminta oleh teman-teman, oleh Pak Ade, oleh Bu Ketua, bersama ada Bu Ketua kita ini, Bu Ketua RHI dan Bapak Ibu guru dari Grup PAUD ya Bapak Ibu ya, dari seluruh Jawa Barat yang memang peserta dari program organisasi penggerak saya yang sangat banggakan. Terima kasih Bapak Ibu, salam kenal. Sedikit tentang saya, mungkin kita karena waktunya singkat. Sekarang saya CEO dari Good YouTuber. Jadi saya bersama, kalau kenal mungkin kemarin baru nikah, komisaris kami Ria Ricis ya. Jadi saya menggabungkan membuat konten-konten digital sama Mbak Ria Ricis, ada Dr. Okisya Dewi, ada YouTuber Korea Ujung Kopa, bersama juga dengan dalam video atau Raffi Ahmad, Mbak Iqwong, itu kami, dua naungan kami ada guru YouTuber. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau gabung silakan, diberi juga di Ikatan Guru Digital. Jadi kami bersama para influencer mengajak mereka untuk terjun langsung. Jadi Atta Halilintar, sahabat-sahabat saya, Ria Ricis, Mbak Iqwong, Mas Diko, bisa saya sampaikan kalau di podcast yang keempat ya sempat membahas tentang kurikulum digital, salah satunya membahas tentang saya juga tentang bagaimana proses digitalisasi era pandemi saat ini. Dan mungkin akan sedikit saya bahas juga, dan ada mungkin ada tadi saya sempat baca dari bukunya Bu Rani ya,